Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 10 dari kelas TT43G1 dengan saya sendiri, Baik Safira Winili Kurnia dengan NIM 1101184007. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1101184362. Nama saya Taufan Zandi Andrian dengan NIM 1101184464. Sebelumnya, sini saya akan menjelaskan objektivitas dari penilaian dari tugas besar Darkomdat. Poin pertama ada topologi jaringan, kemudian ada IP for addressing dan subnetting, kemudian ada demo connectivity, ping ke machine gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server. Kemudian keempat ada demo dan penjelasan MAC address table di switch, dan yang kelima ada demo dan penjelasan routing table di router. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan dalam komunikasi data merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain menggunakan protokol dan media transmisi tertentu. Selanjutnya ada namanya topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara untuk menghubungkan komputer atau terminal-terminal dalam suatu jaringan. Model dari topologi jaringan yang ada antara lain star, loop, ring, tree, dan bus. Pada tugas besar Darkomdat kali ini, kami menggunakan topologi tree, di mana topologi tree adalah penggabungan antara topologi star dan topologi bus yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan yang berpusat pada sebuah komputer pusat. Kelompok kami mendapatkan set soal 4, di mana host A memiliki jumlah host 28, host B memiliki jumlah host 7, host C jumlah hostnya 30, dan host D dengan jumlah host 64. Untuk keterangan di sini kami terdapat dua buah gedung, di mana gedung 1 terdiri dari divisi accounting terdiri dari A PC host, kemudian ada divisi technical terdiri dari B PC host, kemudian gedung 2 terdiri dari divisi public relation terdiri dari C PC host, dan divisi marketing terdiri dari D PC host. Di sini ada 4 buah perangkat utama yang kami gunakan dalam tugas kali ini, di mana terdapat server, router, switch, dan perangkat PC itu sendiri. Untuk set soal sendiri di sini ditekankan bahwa setiap gedung memiliki 2 buah switch Cisco dan 1 buah router Cisco. Gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan adalah 192.168.10.0/24 dengan metode perhitungan PSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dapat dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan. Oke, sebelumnya di sini ada yang namanya IP address dan PLSM. Itu IP address adalah sederet angka yang dimiliki setiap ponsel, komputer, atau smartphone yang terhubung melalui internet. PLSM atau Variable Length Subnet Max adalah sebuah cara pengelolaan pengalamatan IP yang lebih struktur dibandingkan sekedar menggunakan Fixed Length Subnet Max (FLSM). Kemudian ada yang namanya subnetting. Subnetting adalah membagi jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Dan MAC address. MAC atau Media Access Control adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan taut data dalam model 7 lapisan OSI yang mempresentasikan sebuah mode tertentu dalam jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada IP routing table, di mana gedung 1 memiliki divisi A dengan jumlah host sebesar 28 dengan prefix /27, batas maksimal 32. Pada visi A1 memiliki address 192.168.110.162 dengan submax 255.255.255.224 sampai dengan visi A28 dengan memiliki address
128.168.10.189 dan submesh 255.255.255.224. Kemudian melanjut kepada divisi B dengan memiliki host sebesar 7 dan memiliki prefix /28 batas maksimal 16. Pada PCB 1 memiliki IP address 192.168.10.194 dengan submesh 255.255.255.240 sampai dengan PCB 7 memiliki IP address 192.168.10.200 dengan submesh 255.255.255.240. Selanjutnya pada gedung 2 kita memiliki divisi C dengan jumlah host sebesar 30 dan memiliki prefix /27 batas maksimal 32 host. Pada PC C1 memiliki IP address 192.168.10.130 dan submesh 255.255.255.224 sampai dengan PC C30 192.168.110.159 dan memiliki subbackmask 255.255.255.224. Kemudian pada divisi D memiliki host sebesar 64 dengan prefix /25 batas maksimal 128 host. Pada PC D1 memiliki IP address 192.168.10.2 dengan submesh 255.255.255.255.128 sampai dengan PC D64 dengan IP address 192.168.10.165 dengan submesh 255.255.255.128. Kemudian pada routing table pada router 1 kita memiliki IP address 192.168.10.1 dengan submesh 255.255.255.118 sampai dengan serial 2/0. Pada router 1 IP address yang pertama 192.168.10.193 dengan submesh 255.255.255.20. Kemudian ada pembuatan topologi. Selanjutnya untuk pembuatan topologi, saya akan langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi ini topologi yang sudah kami rancang. Ini menggunakan topologi tree. Di sini saya dijelaskan di bagian yang biru muda adalah gedung 1 dan yang hijau adalah gedung 2. Di mana di gedung 1 divisinya disusun berdasarkan jumlah host dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Terbanyak itu marketing dan paling sedikit technical. Di marketing sendiri itu ada 64 host sehingga dia menggunakan prefix /25 dengan maksimal 128 agar semua hostnya bisa tercover. Lalu untuk bagian public relation dia /27 karena dia ada 30 host, jadi kita menggunakan yang maksimalnya 32 host. Di accounting dia ada 28 host, jadi kita sama dengan bagian yang public relation menggunakan yang /27 dengan maksimal 32 host. Dan yang technical dia ada 7 host, jadi kita pakai prefix /28 yang maksimalnya 16 host. Lalu untuk IP address sendiri sudah disesuaikan dengan perhitungan subnetting tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi setiap PC di sini udah memiliki IP address masing-masing. Lalu untuk mengecek
MAC address-nya sendiri. Sini kita ini baru ada satu. Lalu kita coba untuk mengirim ping dan masih di divisi yang sama dari PC 0 ke PC 3 misalnya. Di sini sudah terlihat successful. Lalu kita cek lagi. Ya, di sini terlihat MAC address-nya sudah bertambah dari fast Ethernet 11 ke fast Ethernet 31. Lalu selanjutnya akan kita coba ping masing-masing divisi di dalam divisinya sendiri dari PC 4 ke PC 7 successful. Lalu di divisi accounting misalnya dari PC 8 ke PC 9 successful juga. Di divisi technical PC 15 ke PC 12 successful juga. Ini kita clear dulu biar mempermudah. Lalu selanjutnya kita tes di gateway router 0 ini antar divisi. Kita coba dari PC 0 kita ping ke PC 4. In progress, failed. Kita coba lagi PC 0 ke PC 4. Successful. Jadi pada percobaan kedua berhasil mengirim ping dari PC 0 yang ada di divisi marketing ke PC 4 yang ada di divisi public relation. Selanjutnya kita coba untuk yang ada di gedung 2 dari PC 10 kita ping ke PC 15. In progress dan failed lagi. Kita coba lagi dari PC 10 ke PC 15. Ya, successful. Jadi antar divisi sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba untuk antar gedung. Kita coba misalnya dari PC 0 ke PC 8. In progress, failed. Kita coba lagi. PC 0, PC 8. Successful. Jadi gateway antar gedung juga sudah terhubung. Karena ada router 2 di sini. Selanjutnya kita coba untuk ke server. Misal dari divisi accounting PC 11 kita ping ke server. Well, kita coba sekali lagi PC 11 ke server. Successful. Successful tersebut menandakan bahwa jaringan ini sudah bekerja dengan baik antar divisi, antar gedung, dan servernya sendiri sudah terhubung. Lalu misalnya untuk melakukan ping manual, di sini kita punya IP 28. Kita bisa melakukannya dengan command prompt ping 192.168.10.28. Ya, terlihat di sini kita mendapatkan reply, berarti memang sudah terhubung melalui jaringan yang sudah kita rancang sebelumnya. Begitu pula dengan host lainnya, baik masih di satu divisi, ataupun masih di satu gedung maupun beda gedung, semuanya sudah successful seperti yang didemokan seperti tadi. Sekian dari kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.